Pernah nggak sih ngerasa kalau monitor biasa tuh suka nggak cukup gitu rasanya buat multitasking? Mau nambah monitor, nggak ada budget. Giliran ada budget, nggak ada ruangnya. Serba salah. Nah, kalau pernah ngerasa kayak gitu, solusinya adalah monitor ultrawide. So stay tuned, ayo kita bahas apa aja sih manfaatnya monitor ultrawide. Halo semuanya, ketemu lagi sama gue Tommy. Dan gue udah pakai monitor ultrawide untuk pekerjaan gue sehari-hari selama hampir 2 tahun. Dan gue bisa bilang secara percaya diri kalau monitor ultrawide ini bener-bener ngebantu atau secara overall lebih enak aja sih kalau dipakai dibanding monitor biasa. Jadi monitor yang gue pakai ini adalah monitor LG 29WP60G, yang artinya dia itu adalah monitor ultrawide 29 inci. Nah, alasan kenapa gue beli monitor yang ini adalah waktu itu tuh gue budgetnya cuma ada sekitar 3-4 jutaan aja. Dan waktu itu setelah research ternyata monitor ini yang paling make sense untuk gue beli. Untuk portnya dia juga udah ada HDMI, DisplayPort, sama USB Type-C buat konekin ke PC atau ke laptop. Dan dia juga ada jack audio kalau misalnya monitornya mau dikonekin ke speaker atau apapun itu. Udah ada face mount juga, jadi bisa dimount ke bracket. Dan kalau nggak ada bracket, dia juga udah sediain kaki LG Ultra Gear yang ala-ala gaming banget. Monitor LG 29WP60G yang gue pakai ini resolusinya di 2560x1080, yang artinya resolusinya itu bisa dipaksa naik ke 2K. Karena walaupun dia itu Full HD resolusinya, di beberapa software atau game itu resolusi dia bisa di bump up ke 2K, yang artinya 2560x1440, cuma jadinya 16:9. Untuk panelnya dia udah pakai IPS dan color gamutnya di 99% sRGB. Cuman emang monitor ini nggak bakal gue saranin ke kalian yang masih main game kompetitif kayak misalnya Valorant atau Apex Legends atau apapun itu ya, karena dia itu refresh rate-nya itu masih mentok di 75Hz aja. Jadi secara garis besar monitor ini tuh enak banget kalau misalnya dipakai buat ngedit foto atau video, karena emang dia punya akurasi warna tuh udah mantep banget. Tapi sebenarnya yang mau gue bahas di video ini tuh lebih ke manfaat atau benefit pakai monitor ultrawide untuk dipakai secara sehari-hari gitu. Yang pertama dan yang paling penting menurut gue adalah kemampuan atau kapabilitas untuk multitasking. Gak jarang gue harus kerja multitasking, kayak misalnya bikin script video sambil lihat referensi. Nah, dengan space yang gue punya di monitor ini, gue rasanya jadi lebih enak dan lebih nyaman untuk split window kalau misalnya gue harus ngerjain multitasking kayak gitu. Jadi walaupun split window, per windownya itu rasanya masih gede dan gue nggak harus scroll-scroll buat baca teks, misalnya kalau teksnya itu terlalu ke kanan atau terlalu ke bawah gitu. Atau misalnya gue lagi pengen kerja yang ringan-ringan sambil nonton entertainment gitu, gue bisa dengan nyaman nge-split kerjaan gue dan juga entertainmentnya, dimana entertainmentnya itu nggak terlalu kecil windownya sehingga ngerusak experience gue. Masih dalam konteks kerja nih, selain buat multitasking, monitor ultrawide tuh enak banget kalau misalnya dipakai buat ngedit video. Timeline yang gue lihat kalau misalnya lagi ngedit video itu bakalan kelihatan lebih panjang banget. Jadi kalau misalnya gue pengen nge-rough cut sebuah video gitu, gue nggak perlu kebanyakan nge-scroll. Jadi dari kiri ke kanannya tuh jauh lebih panjang dibanding kalau pakai monitor biasa. Jadi kalau buat kerja, gue bisa bilang monitor ultrawide ini bener-bener banyak banget benefitnya, apalagi kalau misalnya kalian kerjanya tuh di bidang kreatif. Yang kedua, kalau misalnya kalian pakai monitor ini buat main game yang mendukung, itu rasanya bakal jadi lebih imersif banget rasanya. Misalnya kayak lagi main game AAA kayak The Witcher 3 gitu ya, itu bakal kelihatan lebih jauh surroundingsnya. Rasanya tuh kayak worldnya tuh bakal kerasa lebih gede juga, dan ya nggak perlu jauh-jauh lah nengoknya. Bahkan di beberapa game multiplayer aja, apalagi game-game yang kompetitif, monitor ultrawide ini malah bisa jadi unfair advantage loh. Kayak misalnya kalau lagi main Apex Legends itu FOV-nya jadi jauh lebih luas gitu ya. Jadi kalau misalnya mau ngeliat ke kiri ke kanan itu nggak perlu nengok jauh-jauh, dan kali aja tiba-tiba di ekor mata itu bisa kelihatan musuh gitu kan. Jadi kejadian kayak gini tuh nggak bisa direplikasi kalau misal kalian pakai monitor biasa atau yang resolusinya itu 16:9, karena ya FOV-nya juga FOV biasa. Jadi kayak nggak dapet gitu unfair advantage-nya. Atau ada satu contoh lagi yaitu FIFA nih ya. Gue main FIFA 23 pakai monitor ini, monitor ultrawide ini, itu lapangannya kelihatan jauh lebih jauh dibanding orang yang pakai monitor biasa. Jadi kalau misalnya orang lain harus ngelihat radar, kalau misalnya mau passing jauh, gue nggak perlu, karena gue bisa ngelihat lebih jauh daripada musuh gue. Jadi kalau misalnya nggak dipakai buat main game yang super kompetitif dan butuh refresh rate yang tinggi, gue yakin monitor ini udah enak banget dipakai buat main game. Paling sedikit downside buat monitor ultrawide kayak gini adalah kalau misalnya lagi main game yang nggak support resolusi ultrawide. Jadinya dia ada black barsnya gitu di samping-samping kiri kanannya, dan itu sebenarnya masih bisa diakalin ya. Cuman jadinya kalau misalnya mau full screen, dipaksain full screen, itu jadi gepeng.
Tapi walaupun awalnya gak nyaman, seiring waktu pasti lama-lama pasti terbiasa sih. Karena gue juga tadinya gitu ya, ngerasa aneh ada black barsnya, tapi setelah gue pakai hampir 2 tahun itu ya udah gitu, terima aja. Dan yang ketiga sebenarnya nggak terlalu berhubungan sama fungsi sih, lebih ke estetika aja. Jujur kalau misalnya untuk single monitor setup kayak gue sekarang, gue lebih suka kalau misalnya yang ada di atas meja gue itu monitor ultrawide dibanding monitor biasa. Jadinya meja gue yang nggak terlalu panjang ini tetap kelihatan penuh dan nggak ada space kopong yang awkward aja gitu. Cuman paling kalau misalnya udah pakai ultrawide gini terus dipaksain jadi double monitor setup kayak waktu gue kemarin pakai monitor dan laptop, itu bakal kerasa penuh banget. Jadi sebenarnya balik lagi sih ke experience dan pemakaian masing-masing. Kalau gue sih pribadi kayak gitu. Paling itu aja sih yang bisa gue sharing tentang benefit atau manfaat gue pakai monitor ultrawide selama hampir 2 tahun. Semoga video ini bermanfaat buat kalian yang emang considering buat ngambil monitor ultrawide atau yang lagi monitor aja in general. Itu aja untuk video kali ini. Kalau misalnya kalian suka videonya silahkan kasih tahu ke teman-teman kalian. Dan kalau misalnya kalian nggak suka videonya silahkan kasih tahu ke gue. Jangan lupa juga untuk subscribe supaya kalian nggak kelewatan video gue yang selanjutnya. Dan jangan lupa juga untuk follow semua sosial media gue yang udah gue taruh di deskripsi di bawah. Itu aja untuk videonya. Thank you banget sekali lagi buat yang udah nonton. It's been your boy Tommy. And as always, peace out.